Kata-kata untuk orang yang membenci, bijak dan mengena di hati. Jangan sampai kamu stres dan depresi menghadapi orang-orang yang tidak menyukaimu. Kamu harus menjadi pribadi yang lebih kuat dan bersabar. Bersabar itu lebih baik daripada menyerang balik. Karena hidupku jauh lebih penting daripada mengurusi orang-orang yang hidupnya hanya dihabiskan untuk mengatur hidup orang lain. Aku berterima kasih pada mereka yang menyakitiku, membenciku, dan meninggalkanmu. Tanpa mereka, aku takkan sekuat hari ini. Meskipun menyebalkan, tetap hargai orang-orang yang membencimu karena hanya merekalah yang berpikir bahwa dirimu lebih baik dari mereka. Orang-orang yang membenci atau haters biasanya akan tetap membencimu walaupun kamu bersikap baik pada mereka. Sikap benci ini seringkali muncul karena mereka merasa iri atas pencapaian yang kamu raih. Hargai orang yang membencimu karena dia adalah penggemar yang telah menghabiskan waktunya hanya untuk melihat setiap kesalahanmu. Jika kau membenci seseorang, sebaiknya naik ke puncak untuk melepas api yang membara di dada, tapi jangan lompat. Hidupmu masih begitu panjang hanya untuk membeng seseorang. Jika kau membenci perilakunya, kau pasti ingin dia berubah. Tapi jika kau membenci orangnya, apapun perilakunya kau akan tetap membencinya. Sudah wajar sesuatu akan bergoyang ketika tertiup angin, kamu bisa terombang-ambing, tapi jangan biarkan angin itu menghancurkanmu. Biarkan orang-orang menghakimi hidupmu dan kamu harus tetap menjalani hari-harimu dengan jauh lebih baik karena mereka hanya akan membuang waktu. Aku tak punya banyak waktu untuk menjelaskan banyak hal tentang diriku padamu karena aku hanya fokus pada perkembangan diriku sendiri. Benci itu sama dengan racun, diri sendiri yang meminum, tapi berharap orang lain yang mati. Dear haters, aku punya banyak hal yang bisa kuperlihatkan dan kalian benci. Diam akan jauh lebih elegan daripada sibuk menghakimi dan mengumbar kesalahan orang lain, kemudian lupa bercermin. Hidup kita, panggung kita, jangan orang lain yang mengaturnya. Hujatan biasanya didapatkan dari orang yang berada di bawahmu, bukan orang-orang di atasmu. Ingatlah bahwa orang-orang yang membencimu bisa jadi adalah penggemarmu juga. Jadikan orang yang tidak menyukaimu sebagai motivasi menjadi pribadi lebih baik. Jangan khawatirkan pikiran kecilmu tentang mereka. Orang suka melempar batu pada benda-benda yang berkilau. Jangan membenci haters karena haters adalah motivasi kita. Jangan menyebarkan kebencian dan omongan kasar kepada orang-orang yang berseberangan denganmu. Jangan pikirkan omongan orang, dia aja kalau ngomong gak mikir. Jauhkan dirimu dari orang-orang yang mencaci maki dan meremehkan ambisimu. Jika Anda tidak menyukai saya, jangan menilai saya. Tidak ada yang bilang kamu harus menyukaiku. Bukan siapa-siapa. Lucunya, mereka menertawai kekurangan orang lain sebelum melihat apa yang kurang pada dirinya sendiri. Mereka tertawa melihat saya beda, dan saya pun tertawa melihat mereka sama. Orang yang membenci kita adalah pembantu yang paling ikhlas karena sudah terlalu banyak mengurus hidup orang lain. Orang yang membencimu mungkin matanya tertutup debu kebencian yang terpupuk oleh cara memandangnya yang salah. Orang-orang yang tak suka padamu akan tetap tidak suka dan membencimu,
jadi jangan pernah pedulikan mereka. Percaya pada kemampuan diri dan jangan pedulikan orang lain, terutama orang-orang yang tidak menyukaimu. Sangat menyedihkan bahwa Anda merasa perlu menurunkan saya untuk membuat diri Anda merasa lebih baik. Setiap kata ejekanmu, kujadikan doa pembakar semangatku. Siapapun yang mencoba menjatuhkanmu, tenanglah karena mereka sudah ada di bawahmu. Terkadang kamu perlu untuk membiarkan orang lain membencimu supaya mereka merasakan sedikit kebahagiaan. Terkadang orang-orang yang membencimu justru bisa mendorongmu untuk berubah menjadi lebih baik. Tidak suka, tidak masalah, saya hidup bukan untuk membuatmu terkesan. Jangan membicarakan kejelekan orang lain karena yang jelek itu sesungguhnya adalah orang yang membicarakannya. Orang yang berpikiran dangkal selalu memikirkan hal yang merugikan orang lain. Haters sebenarnya tidak benar-benar membencimu. Mereka hanyalah membenci diri mereka sendiri karena kamu adalah perwujudan dari segala hal yang mereka impikan. Aku tidak pernah memberimu alasan untuk membenciku. Anda baru saja menciptakan drama kecil Anda sendiri tentang ketidakamanan murni. Hargai orang lain jika kamu ingin dihargai, jangan menghina jika tak mau dihina, dan jangan merendahkan orang lain jika tak mau direndahkan. Hidup ini bukan untuk membalas yang buruk dengan yang buruk, tapi bagaimana kamu belajar untuk membalas yang buruk dengan yang baik. Kenapa ada banyak orang yang tidak menyukaimu atau bahkan menjudge hidupmu? Karena mereka begitu cemburu dengan hidupmu yang begitu menyenangkan. Jangan balas dendam, cobalah memaafkan orang yang tidak menyukaimu meski hatimu sungguh sakit. Biarlah Tuhan yang mengurus dan tugasmu hanya mengikhlaskan segala sesuatu yang sudah terjadi. Ketidaknyamanan adalah hal yang buruk. Itu membuat Anda membenci orang yang bahkan tidak Anda kenal. Cara terbaik untuk menyerang balik seorang pembenci adalah dengan membuatnya terang-terangan bahwa serangan mereka tidak berdampak pada Anda. Aku tak punya waktu untuk membenci orang yang membenciku karena aku terlalu sibuk mencintai mereka yang mencintaiku. Kebaikan menyatukan orang-orang yang mencintainya meskipun mereka dalam keadaan saling memarahi dan membenci.